Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus Allah yang benar menjamah kita semua. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan menanggapi banyaknya WA yang kirim tayangan link tentang siapa? Pemurtatan ya. Saudara-saudara, di dalam debat di Jogja ada satu orang yang memberi kesaksian ya, murtad, tentu saja dari non-Kristen, namanya Mbak Nining ya. KTP-nya masih non-Kristen, lalu Mbak Nining ini jadi viral sekarang ya. Wajahnya yang cantik jadi viral kemana-mana ya. Waktu membuat kesaksian di Jogja itu dites, Anda masih hafal nggak surat ini gitu. Ya hafal sih, tapi karena grogi ada sedikit yang rada-rada salah gitu ya, nggak apa-apa, kami tahu. Ya saudara-saudara, judul kita kali ini adalah Pendeta HTD efektif memurtadkan. Saudara-saudara, saya Pendeta Henry Tandianta real sudah membaptis 156 orang dari non-Kristen. KTP-nya masih non-Kristen. Kalau total yang sudah saya baptis adalah 514 orang. Karena hari ini sudah beberapa minggu ini corona, kolam renang tidak ada yang buka, maka kami belum mengadakan baptisan lagi, padahal yang minta dibaptis banyak. Saya Pendeta Henry Tandianta real bukan hoax sudah membaptis 514 orang. 156 orang diantaranya KTP-nya masih non-Kristen. Berarti itu pemurtatan dong Pak. Betul. Kok bisa Pak? Apakah Pendeta Henry maksa? Pernah ketemu? Sama sekali tidak. Saya tidak pernah ketemu dengan mereka. Saya bicara yang murtad ya, yang 156 orang ya. KTP-nya masih non-Kristen ya. Di grup juga banyak ya, masih non-Kristen terus ikut sekolah Alkitab. KTP-nya non-Kristen tapi sudah dibaptis. Sama sekali kami tidak pernah kenal. Termasuk Mbak Nining yang bersaksi ya. Wanita cantik ini dari Jogja ini ya saudara ya. Kami tidak pernah kenal. Tiba-tiba kami sedang beracara, punya acara di Jogja, lalu Mbak Nining ini bilang, Pak Pendeta aku mau minta dibaptis, tapi KTP ku masih ini Pak. Loh ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita pernah kenal nggak? Enggak ya. Aku pernah maksa nggak? Enggak gitu. Kenapa Pendeta Henry Tandianta begitu efektif ya? Ini beda dengan pendeta lain yang koar-koar gitu, yang koar-koar nyerang-nyerang keyakinan lain. Pendeta Henry Tandianta tidak pernah melakukan itu dan khotbahnya efektif untuk memurtadkan mereka. Dari 156, 6 diantaranya itu dari mu'alaf balik lagi saudara. 6 diantaranya ya. Jadi yang 150 itu betul-betul KTP non-Kristen ya. Banyak diantaranya masih memakai pakaian begini. Lalu kami terpaksa ya Bapak Ibu jangan dong, di kolam renang umum ya mohon pakaiannya ditanggalkan dulu ya, dan nanti menjadi dikira kami itu apa maksa-maksa atau apa. Kami tidak pernah maksa-maksa. Wong kenal aja enggak ya. Efektif ya saudara. Khotbah kami lewat tayangan YouTube kan sekarang ada 1600 sampai hari ini 1600 tayangan. Itu mereka dengan sukacita sukarela mendengarkan gitu. Beberapa tayangan bikin makjeleb, lah wong mualaf aja murtad kok, mualaf aja balik lagi. Ya. Efektif ya toh, tanpa menjelek-jelekan mereka. Saya tidak pernah mencomot-comot ayat dari keyakinan lain. Saya hanya pakai ayat Alkitab tok, itu bikin mereka makjeleb. Saya mau kasih tip, mengapa mereka kok tiba-tiba minta dibaptis? Padahal itu bukan orang Kristen gitu. Salah satunya gini, setidak-tidaknya ada 3 hal, setidak-tidaknya. Yang pertama, tidak mungkin nabi itu ada di 2 kitab. Mosok di Alkitab ada Nabi Musa, terus dia juga punya Nabi Musa lagi. Loh, ini gimana? Belum Musa, belum nabi yang lainnya lagi.
ini gimana kok Nabi ada di dua kitab? Ya tidak mungkin. Pasti yang satu asli, satunya lagi beda orang. Jadi Musa di Alkitab dengan Musa di kitab Anda, Pak. Dulu kan waktu mereka pada mau dibaptis kan mereka nanya dulu itu. Bagaimana Pak kok di Alkitab ada Nabi Musa, kok di kami juga ada Nabi Musa? Ya sorry, Musanya beda orang. Gitu. Tentu saja, dan Isa Al-Masih juga. Pak, Isa Al-Masih itu gimana Pak? Lu Isa Al-Masih itu Yesus. Kalau di Alkitab bahasa Arab, lalu kami menjelaskan bahwa Alkitab bahasa Arab itu sudah ada 600 tahun lebih dulu. Di situ ada Allahu Akbar, di situ ada Isa Al-Masih, di situ ada Allahu Azza. Semua langsung mereka tepuk jidat. Loh Pak, ada syahadat nggak? Ada. Loh, syahadat Kristen ada di Alkitab, betul. Di Alkitab Arab, betul. Asyhadu alla ilaha illallah wa akad wa rabbani Isa Al-Masih. Lalu mereka itu tertempelak hatinya lalu tobat. Nggak pernah ketemu sama saya. Lupa. Terus itu yang pertama, yaitu tentang tentang nabi, otomatis nabi ya include kisah nabi, kemudian Isa Al-Masih, kemudian syahadat, kemudian soal Allahu Akbar, itu semua sudah saya jawab. Ya, bahwa itu ternyata punyanya orang Kristen. Sebutan kata Allah itu juga punyanya orang Kristen, sebab Kristen duluan. Ya, nabi-nabi itu semua ada di Alkitab semua, dan semua nabi itu masuk surga. Iya Pak, kami bingung. Semua nabi di Alkitab masuk surga. Kok kami harus doain ya? Makanya beda nabi, beda orang. Itu lalu tertempelak dia minta dibaptis. Wah, kalau begini berarti benar. Yang pertama soal nabi. Yang kedua soal Yahudi, saudara. Pak, ini fakta loh, bahwa Yahudi itu salat, Yahudi itu pakai jilbab, gitu. Yahudi itu wudu, Yahudi itu ngaji, gitu. Yahudi itu azan, panggilan ibadah Yahudi, halal haram, sunat, akekah, mati dipocong, itu semua Yahudi. Lalu dia tertempelak pada waktu sebelum dibaptis kan mereka pada nanya tuh, Pak, jadi itu Yahudi semua? Yahudi semua. Anda mau apa? Salat itu Yahudi salat. Pakai jilbab, iya Yahudi. Halal haram, Yahudi. Sunat Yahudi. Mati dipocong Yahudi. Lah kalau gitu Pak, lah kalau itu Yahudi, terus kami ini gimana? Ya nggak roh. Yang jelas itu Yahudi. Sampai hari ini Anda masih menemukan Yahudi mati dipocong, masih halal haram, masih sunat. Kristen ogah jiplak Yahudi, ogah niru Yahudi. Lalu mereka tertempelak. Ya, tanpa kami tahu, pokoknya kami ada di mana kan dia monitor tuh Semarang. Oke Pak, baptis ya. Di Semarang ada itu yang tiba-tiba begitu ya. Tiba-tiba datang, waduh, ini di kolam renang umum, Bu. Tolong dilepas dulu. Ya, kami nggak mau bikin heboh-heboh ya. Itu jadi yang pertama tadi soal nabi, dia sudah tahu tidak mungkin nabi kok ada di dua kitab, nggak mungkin gitu. Kedua soal Yahudi, yaitu itu menempelak dia yaitu. Yang ketiga soal Allah dan keselamatan, setidak-tidaknya tiga ini. Pak, kami juga heran Pak, Kristen itu kok imani saja masuk surga? Betul, karena pada waktu kita mati, yang berfungsi itu iman. Nanti pahala saat kebangkitan, nah ini dibalik bola. Mereka meyakini justru waktu mati itu perbuatan dulu, pahala dulu. Nah makanya tidak pernah ada yang berhasil dan nggak ada jaminan mereka. Kami cuma mudah-mudahan lalu tertempelak bahwa Kristen itu pasti, tapi harus Kristen domba. Makanya mereka lalu minta dibaptis ya. Setidak-tidaknya tiga hal itu belum kami. Nah, di sini kami tidak usah cerita siapa Allahnya orang Kristen dan Allah di luar Kristen ya. Itu tidak perlu saya ceritakan. Tapi pada waktu mereka datang saya ceritakan. Ini lu Allahnya orang Kristen, harus Yesus Kristus. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah dibaptis, yang disembah Yesus Kristus. Terus mereka nanya, Pak gimana Pak kalau kami gini? Ya nggak apa-apa. Bapak di masyarakat ya nggak usah teriak-teriak, udah aja seperti biasa. Nggak ada yang ini. Terus kami ibadah nanti gimana Pak? Ibadahnya kan online, ikut aja secara online. Lalu mereka pada ikut secara online. Penampilan sehari-hari masih begitu. Ya, kan kami tidak nyuruh mereka untuk ini. Biarin aja Bapak Ibu masih begitu. Kalau tetangga nanya nanti gimana, kan ada yang suami istri sama anak-anak itu. Suami istri anak-anak pada tobat ya. Terima Yesus ya. Bukan soal bicara pemurtatan ya. Mereka itu punya hak
Mau murtad mau tidak itu kan haknya mereka ya, mau jadi Kristen atau tidak. Kami tidak pernah maksa-maksa karena kami betul-betul full ya toh. Ya mereka tertempelak kok. Mana ada nabi kok ada di dua kitab, yang satu di Alkitab, satu lagi di kitab kami. Ya tidak mungkin, tidak mungkin. Pasti yang satu asli, satunya lagi beda orang. Pasti beda orang. Ternyata benar beda orang, Pak. Ibrahim di tempat kami ternyata bisa bahasa Arab, Pak. Lah iya, padahal Ibrahim nggak bisa bahasa Arab. Ternyata Daud di tempat kami bisa bahasa Arab. Makanya Daud yang asli di Alkitab pakai bahasa Ibrani, orang Yahudi. Ya, itu soal Nabi. Terus soal itu tadi Yahudi yang pakai jiplak. Waduh, Pak, ternyata jiplak Yahudi semua. Ya monggo silahkan. Kalau kami sih nggak mau jiplak Yahudi. Ternyata semua itu Yahudi, Pak. Ya Yahudi, salahmu dewe, rek. Ya saya kan selalu begitu ya, tapi kami tidak pernah maksa-maksa mereka. Kemudian soal Allah, soal Nabi dan lain sebagainya kan mereka nanya, ya tak jawab. Ya tidak perlu saya jelaskan di sini ya. Lalu mereka tobat. Ya ada yang mualaf balik lagi ya. Oh itu seru saudara ya. Ya tapi kebanyakan dari mereka memang dengan sendirinya. Kami tidak pernah. Dan mereka itu sudah lama ngamat-amati ya loh. Ada satu lagi di Bandung ini ibu-ibu sudah getol, Pak, aku dibaptis, Pak, aku dibaptis. Habis Bandungnya bukan Bandung ini, Bandung mana ya? Ciamis apa sana? Bu, aku untuk ke situ kan perlu seharian sampai situ ya toh. Ya bikin acara di sini, tak suruh datang ke Purwokerto waktu itu dia nggak bisa. Saya suruh ke Bandung, ya namanya ibu-ibu. Tapi ini pokoknya udah tiap hari nonton tayangan YouTube kami dan dia sudah menyatakan aku pokoknya percaya Yesus. Percaya Yesus Kristus, nyembah Yesus. Tapi atribut sehari-hari masih begitu. Ini fakta ya saudara-saudara ya. Saya daripada koar-koar jelekin keyakinan mereka, mendingan beritakan kebenaran Injil Kristus. Beritakan saja. Nanti Roh Kudus akan bekerja, mereka dijamah dengan sendirinya. Ya. Ya, saya Pendeta Henditan kan memakai pertanyaan-pertanyaan dari mereka gitu. Mereka bertanya, "Injil itu palsu, diobok-obok." Tak jawab, mak jelek tak kek balik. Ya, lalu mereka tertempelak. Loh, ini Pendeta Hendy itu nggak pernah jelek-jelekin keyakinan lain, tapi jawabannya mak jelek, gitu. Kick balik. Ya. Ini fakta ya, bukan seperti cepot, quote and quote CP, maupun debater, quote and quote itu, yang kuar-kuar jelekin keyakinan lain, tapi tidak pernah membuat orang lain tobat. Keyakinan lain nggak ada yang tobat terima Yesus, nol besar. Nggak ada yang dibaptis. Saya Pendeta Hendy Trandianta ini karena corona belum ada baptisan, sudah membaptis 156 orang dari mereka. Dan kami tidak pernah bersentuhan, tidak pernah datang, tidak pernah bicara langsung ke mereka. Mereka hanya lihat tayangan media sosial, terutama YouTube dan khotbah tayangan live kami. Ya, 100% begitu dan kami tidak pernah kenal dengan mereka. Mereka selalu mengikuti ini akan di mana nih Pendeta Hatid ini di Surabaya. Ya Surabaya dari Malang datang jebret jauh-jauh dari Mojokerto. Ya. Ini baru saya bicara yang non Kristen. Yang dari Kristen lebih banyak lagi ya, dari Katolik maupun dari Kristen Protestan. Totalnya kan saya sudah membaptis 514 orang. Ini gara-gara corona aja, nggak ada kolam renang buka. Padahal banyak ngantri itu di Bekasi. Pak, kapan Bekasi, Pak? Ya kolam renangnya dulu cari ada apa enggak ya, belum ada sekarang ya saudara-saudara ya. Begitu ya cara efektif untuk memurtadkan. Tapi kami tidak punya tujuan untuk itu sebenarnya. Tapi ketika kebenaran Alkitab ini dinyatakan, mereka murtad dengan sendirinya tanpa pernah kami kenal. Ingat, kami tidak pernah kenal ke mereka semua. Kesaksian dari Mbak Nining yang cantik itu di Jogja ya, akhirnya jadi viral kemana-mana sekarang ya. Itu hanya salah satu, Pak. Di grup ada banyak lagi, Pak. Ada banyak lagi yang seperti itu. Ya. Ya kalau tapi kami kan tipenya bukan seperti itu, bukan pamer gitu. Ada yang orang murtad terus dipamerin gitu, enggak. Kami enggak tipe seperti itu. Tetapi itu diizinkan bahwa suatu saat ada yang bersaksi pas debat di Jogja. Nanti kalau debat di Sentul juga mungkin ada yang mau bersaksi juga ya. Karena ada beberapa di sini di Depok itu banyak saudara yang begitu. Yang KTP-nya bisa ditunjukin, nih KTP-ku masih benar, dan mereka bisa bersaksi. Semuanya itu nggak pernah kenal kami, ya. Baik, jadi itu khotbah
efektif dari pendeta Hendy Tadianta memurtadkan mereka. Jangan hanya koar-koar, berantem melulu, jelek-jelekin, comot-comot ayat-ayat keyakinan lain, bikin musuh itu. Ya, beda dengan pendeta Hendy Tadianta, pahami dulu Alkitab. Makanya ikut sekolah Alkitab ya Pak Bu, supaya Anda paham. Nggak usah susah-susah bikin orang lain murtad. Betul nggak? Nggak usah susah-susah, beritakan saja kebenaran. Tapi Anda harus menguasai Alkitab dulu. Makanya ikut sekolah Alkitab, ayo ikut sekolah Alkitab. Mau program cepet bisa, program sangat cepet bisa, program lama bisa, paling lama 2 tahun, 1 tahun, 8 bulan sama 4 bulan bisa saudara ya. Ayo mau cepet supaya Anda apa? Ketika Anda orang lain tanya, itu Anda bisa jawab saudara. Ya nggak usah pamer-pamer. Saya nggak pernah pamer, tapi tiap hari dari mereka nanya terus. Para ustadz nanya, Pak Pendeta aku nanya Pak Pendeta. Mereka sudah tahu kalau Alkitab tanyanya ke pendeta Hendy Tadianta, jangan ke pendeta lain. Kesini jawabannya pasti full Alkitab. Dan dia bisa cross check lah, kalau Alkitab kan nggak bisa dibantah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah Alkitab segera ikut ya toh. Masih dibuka terus, ini sudah angkatan 14 ya. Supaya Anda semua paham. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tadianta BPS. Haleluya, amin.